Wah, Simbah sudah menunggu. Teman di rumah, sudah biasa kan makan tempe? Makanan tradisional Indonesia ini bahkan mulai disukai di mancanegara. Kata Simbah, makanan khas Nusantara ini ada berbagai macam jenisnya. Selain tempe kedelai, ya tempe benguk ini. Sebelum diolah, benguk mentah harus dicuci dulu sampai bersih. Benguk atau koro benguk termasuk jenis kacang-kacangan. Rebus benguk sampai empuk. Setelah empuk, saring dan angkat benguk, lalu masukkan ke dalam panci berisi air. Setelah direbus, benguk harus direndam untuk menghilangkan zat racun yang ada di dalamnya. Kebetulan nenek sudah punya rendaman benguk yang siap dimasak. Selanjutnya, kukus sampai benguk matang. Nah, benguknya sudah matang. Ayo angkat. Ada dua macam cara mengolah benguk. Ada yang utuh, ada juga yang ditumbuk seperti ini. Semangat Haidar, tumbuk kasar saja. Setelah ditumbuk, dinginkan benguk sebentar. Tambahkan remahan daun jati kering bekas pembungkus tempe. Di dalamnya terdapat jamur tempe yang akan mempercepat proses peragian. Kalau bahannya banyak seperti ini, harus ditambahkan lagi dengan ragi supaya hasilnya bagus. Taburkan ragi, kemudian aduk sampai merata. Terakhir, tinggal bungkus deh. Pakai debok pisang. Teman, siang ini kami mau masak jangan lombok alias sayur cabai. Bahan utamanya ya tempe bunguk yang tadi. Wah, tempe bunguknya sudah jadi. Begini bentuknya kalau sudah disimpan sehari semalam. Jamur tempe sudah terbentuk sempurna merekatkan benguknya. Berbeda dengan tempe kedelai, tempe benguk biasanya lebih kasar dan warnanya gelap. Kalau kelapa yang diparut Haidar ini nanti akan kita buat sebagai kuah santan. Nah, yang namanya sayur cabai pasti banyak cabainya. Selanjutnya, siapkan bumbu halusnya. Sebagai lauknya, siapkan ikan wadar. Sambil menunggu, jangan lupa peras santannya ya, Dar. Ayo, kita masak jangan lomboknya. Tumis bumbu halus, aduk sampai wangi. Tambahkan irisan cabai hijau dan tumis sampai layu. Biar makin nikmat, tambahkan rempah-rempah seperti lengkuas, daun salam, dan serai. Selanjutnya, masukkan irisan tempe benguk secukupnya. Biar makin legit, tambahkan gula jawa secukupnya. Aduk semua bahan sampai rata. Jangan lupa santannya ya. Setelah mendidih, tambahkan tomat dan krecek. Masak sampai mendidih. Iki mulai wis mateng, gek diterkene ngalas ning ngene Pak Le. Ayo kita antar makanan buat paman. Ya iki wis ana ketok iki ning ngalas Pak Le. Mati jalan dah. Aku biasa kok. Ijek ada ora Lang? Aku saya ngolah he. Kebune gergari ngarep kono. Oh ya, Sike. Gak cuma paman yang lapar, kami pun sudah lapar sebenarnya. Wah, wayangku rusak. Dandani meneh. Ana sik lara, ana sik lara ilang tapi wayangku rusak ya. Ya engko didandake nggone mbahku, rasa kuwatir. Wis. Sabar ya Yud, setelah antar makanan, nanti kita pikirkan cara perbaiki wayangnya. Anenan sing pokro, kacange lak kabeh. Iki Pak Le, darane.
Wah, pas-pasan aku pas ngelek iki. Ya yo, mumpung ki pas rolasan, kayak mangan bareng wae yo. Yo. Nyayut deh. Nyayut. Ayo dipangan sik, engko wayange gampang so dandani, sing penting mangan sik. Yo. Wah, ikan wadernya renyah dan gurih. Top tenan. Nah, ini dia pohon kelapa gading yang kita cari. Kilo kelapane apik dienggo gawe wayang. Pohon kelapa gading memang cenderung lebih pendek daripada kelapa lainnya. Meskipun begitu, aku tetap harus hati-hati. Memanjat pohon kelapa saat musim hujan bukan perkara mudah. Aku harus cari posisi yang enak dan aman sebelum memotong batang daunnya. Ambil batang bagian bawah saja. Biasanya daunnya sudah cukup tua dan mempunyai lidi yang lentur dan kuat. Supaya ringan, ambil daun kelapa dari batangnya. Ron. Lah kowe ngapa? Diam-diam, kamu ambil kelapa muda ternyata ya. Shh, ayo kita kabur. Lang, tunggu Lang. Iya main mbahku sik tok gawe ki anu wayang sodo. Iki pe wayange. Apa kowe le? Ajeng dandake wayang, Mbah. Oh, lah kenapa? Rusak. Oh, yo kene. Nggih. Syukurlah, kakek mau bantu betulkan wayang sodonya Yuda. Rusak apane le? Iki Mbah copot niki saline. Apik-apik to. Yo oi wayange. Teman, Mbah Marsono ini merupakan seniman wayang sodo yang ada di desaku. Biasanya, wayang terbuat dari kulit sapi atau kambing. Tapi si Mbah membuatnya dari sodo atau lidi kelapa. Awalnya si Mbah membuat wayang dari rumput. Tapi setelah dilihat kok bentuknya sama semua. Kemudian saat melihat lidi basah di sawah, si Mbah tiba-tiba kepikiran mau membuat tokoh wayang Arjuna. Akhirnya si Mbah berhasil membuat wayang dari lidi meskipun masih kasar. Lan, lah iki jenenge sapa ta Lan saiki iki? Lah nek saiki Semar. Lah kok ora nek sak mirip aku ya? Kowe geri keledar. Kata si Mbah, semua lidi bisa digunakan untuk membuat wayang. Namun tingkat kelenturannya mempengaruhi bentuk wayang. Yang paling cocok ya lidi dari kelapa gading ini. Lidinya lentur dan mudah dibentuk. Lidi-lidi basah dililitkan membentuk wujud tokoh pewayangan yang diinginkan. Waktu pembuatan tergantung pada kerumitan masing-masing tokoh. Ada yang selesai dalam hitungan jam, bahkan sampai berhari-hari. Bah, saliyane gunungan sing gaene suwe napa, Bah? Oh, Semar. Semar. Wis Semar angel tenan. Kuwi nganti 4 dina rampung nek Semar. Selain itu, Simbah juga menggunakan semua unsur bahan dari kelapa. Mulai dari lidi, tali dari sabut, engsel dari batok, dan pegangan dari batang kelapa. Gagang carane ngene disusun. Wah, Yuda senang sekali wayang sodonya sudah bagus lagi. Bah, kula diajari dadi dalang, Bah. Oh, pengen jadi dalang? Nggih. Oh, ya tak ajari ya. Iki toke gunungan ya. Bayang-bayang terus. Teman, Mbah Marsono merangkai sendiri alur ceritanya loh. Ceritanya tak jauh dari cerita pewayangan. Kalau kita cermati,
banyak nasihat baik yang terkandung di dalam ceritanya. Selain wayangnya yang unik, layar yang dipakai juga berukuran mini. Ditambah gamelan sederhana yang terbuat dari cangkang siput. Meskipun sudah senja, Simbah tetap lincah memainkan wayang sodonya. Tuh, lihat, Yuda juga nggak mau kalah. Aku dan penonton lainnya pun ikut menikmatinya. Teman, wayang adalah satu warisan budaya yang patut kita jaga kelestariannya. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus untuk menjaganya. Yeeha! Musim panen telah tiba. Sawahnya ada di depan sana, teman. Ayo semua, nyemplung ke sawah. Kita cari lubang persembunyian belut dulu yuk. Lah kosong Kiki, Gak. Ora ada apa-apa nih. Boleh lah yuk. Kami tidak menggunakan alat bantu loh. Kalau sudah ketemu lubangnya, ya tinggal gali dengan tangan saja. Belutnya keluar. Ayo tangkap. Gimana? Seru kan? Setelah panen, sawah akan dibiarkan beberapa saat sebelum diolah. Nah, saat itulah kami memanfaatkan kesempatan untuk mencari belut. Asyik, aku dapat. Belut memang sulit ditangkap menggunakan tangan kosong. Karena belut memang terkenal mempunyai permukaan kulit yang licin. Belut selalu mengeluarkan lendir dari permukaan kulitnya. Lendir itu berfungsi untuk perlindungan diri dari gesekan benda keras dan tajam saat bersembunyi di dalam tanah. Menangkap belut dengan cara seperti ini sangat menyenangkan. Meskipun badan mandi lumpur, tapi tangkapan hari ini lumayan banyak. Asyik. Dikelompokkan wae yo. Lang tak mulai sipek yo. Yo wis ayo, aduh resik awas sik. Yo. Ayo, siapkan bahannya. Gak sia-sia pernah ikut kemah pramuka dan sering bantu ibu di rumah. Kami bisa masak sederhana meskipun jauh dari rumah. Bahan sambal belut gampang dicari kok. Pertama, bersihkan belut hasil tangkapan tadi. Selain belut, bahan utama lainnya adalah kelapa. Panggang kelapanya dulu sebelum diparut. Cara ini akan membuat minyak nabati dalam kelapa keluar. Dan aromanya harum. Dibolak-balik ya, Mail. Jangan sampai kelapanya gosong. Selain licin, daging belut juga terkenal amis. Makanya biar amisnya hilang, gunakan rempah kencur sebagai bumbu sambalnya. Karena baru diambil dari kebun, bersihkan dulu kotoran dan sisa tanah yang menempel pada kencur. Oh iya teman, hati-hati menusukkan satenya ya. Belutnya licin banget. Jangan sampai ketusuk loh. Sekarang waktunya Niko siapkan bumbu sambalnya. Ada bawang merah dan putih, cabai rawit, gula merah, dan garam pastinya. Sekarang kita bakar belutnya. Susun belut di atas bara api seperti membakar sate. Bolak-balik supaya tidak gosong. Dibakar saja langsung wangi. Apalagi dibikin sambal belut. Jadi gak sabar pengen cicip. Ayo cepat Mail, parut kelapanya. Hati-hati ya, jangan sampai jarimu kena parut. Selanjutnya, haluskan semua bumbu sambalnya. Kalian tahu nggak kenapa setiap ngulek garamnya selalu ditambahkan dulu?
Ternyata ada alasannya loh. Garam membuat keset saat mengulek bahan lainnya. Jadi nguleknya lebih mudah. Jaluk kencure gah. Kinyo-nyo kayak diulek kali. Wah, aroma kencur benar-benar kuat. Harum sekali. Nah, belutnya sudah masak. Lepaskan belut dari tusukan. Kemudian ulek bersama bumbu. Namanya juga sambal belut. Ya diulek semuanya. Terakhir, tambahkan kelapa parutnya. Ulek sampai rata. Langgi segone wis sampung. Lang wis dadi urung mulute. Wis iki bar diulek. Wah, cocok iki. Kali-kali gak iki kayak aduh kayak dijiko segone siji-siji. Ya. Teman-teman yang lain sudah pada kumpul. Saatnya makan-makan. Wah, enak ini. Kita cari lauk dulu yuk teman. Laper nih. Mumpung air sedang surut, kita berburu udang di Goa Jegelo, salah satu goa dengan aliran air yang ada di desaku. Kami akan cari udangnya dengan teknik nyeser. Caranya yaitu menggunakan cikrak atau tempat sampah yang terbuat dari anyaman bambu. Niko, Mail, kalian cari di depan mulut goa ya. Nah, begini nih cara nyesernya. Biasanya dilakukan sepanjang tepian sungai yang semaknya sampai ke air. Atau di antara bebatuan sungai. Disitulah udang biasa bersembunyi. Asik! Aku dapat! Wah, dapat udang lagi! Kalau di kubangan air yang kecil seperti ini sih, pakai tangan aja nangkapnya. Udangnya sudah banyak. Ayo kita masak. Niko, bersihkan dulu udangnya ya, supaya bersih dari sisa pasir dan lumpur. Karena jauh dari rumah, kita masak pepes saja. Bumbunya mudah sekali. Cukup bawang merah, bawang putih, cabai rawit, garam, dan daun kemangi. Sambil menunggu siapkan bumbu, Mail menyiapkan bara api untuk memanggangnya. Tak lupa, Ega siapkan lidi untuk membungkus udangnya. Semua bahan sudah siap. Ayo kita bungkus. Siapkan 2 lapis daun yang terdiri dari daun jati dan daun pisang. Masukkan udang dan irisan bawang, kemudian tambahkan garam supaya gurih. Terakhir, masukkan daun kemangi untuk menambah aroma khasnya. Lipat daun dan kancing dengan lidi. Ayo Mail, Niko, siapkan panggangannya. Susun di atas bara api. Daun jati pada lapisan luar berfungsi sebagai penahan panas supaya tidak mudah gosong. Sedangkan daun pisang bisa menambah aroma wangi pada pepesnya. Pepes udang paling cocok dimakan dengan nasi. Kebetulan kami membawa bekal dari rumah. Ayo konco-konco, saatnya bertualang lagi. Teman, kami lahir dan besar di Kampung Emas, Gunung Kidul, Yogyakarta. Goes pagi di persawahan Kampung Emas memang juara. Udaranya segar dan pemandangannya indah. Sekalian nih, ajak ayamnya Ega jalan-jalan.
Jangan jauh-jauh larinya. Astaga, ayamnya masuk pekarangan tetangga. Duh, kemana larinya? Wah, pitik sapa iki kok anu terus barang iki untung ora rusak barangnya. Pitik bocah-bocah paling. Pak, roti pitik lewat kene mboten, Pak? Mau kene mau melompat kene mau. Untung ora rusak barang-barangku kabeh kene mau. Kesel iki lang aku. Ya wis ayo karo ngomongnya bapak iki. Yo. Duh, ayam Ega ngerjain nih. Sebagai permintaan maaf, kami mau bantu buat batik kayu dulu. Tak hanya kain saja yang bisa dibatik. Ternyata kerajinan dari kayu juga bisa dibatik. Salah satu pengrajinnya, ya Pak Sujiran dan Bule Tami ini. Ada banyak jenis kerajinan, topeng, wayang golek, dan berbagai kerajinan lainnya. Aku mau coba bikin topengnya. Bahannya menggunakan kayu yang lunak seperti kayu sengon ini. Belah kayu sengon menjadi 2 bagian. Kemudian kuliti dan buat model dasar menggunakan tatal. Selanjutnya, amplas permukaan kayu seperti yang Mbak Nunung kerjakan. Sebelum diukir, Pak Sujiran akan membuat pola dengan pensil. Oh, iki halus tak teteke, tak ukire ya. Di gambar dulu. Wah, lekas. Biasanya tau kan. Kemudian tangan terampilnya akan mengukir permukaan topeng menggunakan pisau khusus yang sangat tajam. Wih, cakep ya. Setelah diukir, topeng ini masih harus dihaluskan lagi permukaannya. Baru nanti dibatik deh. Lah nang ngene iki wis iso dibatik le, wis halus. Oh nggih, Pak De. Bule, niki dibatik, Bule. Ya, selain kono sike. Nggih. Garape. Nggih. Proses membatik kayu sama kok dengan membatik kain. Cuma medianya saja yang berbeda. Celupkan canting ke dalam wajan yang berisi malam cair. Usapkan ujung canting supaya tidak menetesi kulit. Tuh, lihat. Tangan Bibi terampil sekali membatik. Goresan demi goresan membentuk motif yang indah. Untuk memperkuat warna, kita harus lunturkan malam yang menempel pada permukaan kayu. Panaskan air dalam wajan. Setelah mendidih, masukkan bubuk soda api. Selanjutnya, guyur permukaan kayu. Awas, jangan sampai terkena kulit. Bisa melepuh nanti. Makanya, bagian ini biar Bule Tami saja yang mengerjakan. Cairan ini berfungsi sebagai pelarut malam yang menempel pada kayu. Tuh, lihat. Warnanya semakin keluar kan? Begini nih setelah jadi. Motif dan warna batik pada kayu ternyata nggak kalah indah ya. Islang, ayo golek pitik aku sik nggak ada iki. Ya wis ayo. Hati-hati ya, Le ya. Guys, kamera bisa atus sih. Ya, terus gantengnya kayak ngene. Heeh. Wah, kan pitik akeh. Heeh, kan? Ayo dicekel. Ternyata ayam Ega bisa pulang sendiri ke rumah. Eits. Lincah juga ya. Ini ayam rajin olahraga kali ya. Gesit banget larinya. Kami diajak mondar-mandir ke sana kemari. Kenapa tuh kayak bulang kayak bulang yang ngoyak beda-beda. Tak bedai sih kayak ganteng. Orang foto men ganteng. Wes aku karo bulang. Lah pitik gas kecekel iki. Ega seneng iki. Oh iki, heeh. Seneng tenan aku. Oh wes aku. Ben yo pitik iki ben yo. Walah bocah dibedai rong rampung malah wis lunga wae jan angel tenan bocah e. Lang pitik kok ketemu lang. Iya iki pitikmu gegere wong akeh iki. Ngene ya. Gegere wong wae pitikmu iki. Wah,
kesel tenan aku. Gak jaluk jambumu ya? Ya. Wes kono, get diopek sing akeh. Gantine kesel kuwi. Ya. Asik, jambu depan rumah Ega udah pada mateng. Ayo kita panjat. Hati-hati, batang jambu mempunyai permukaan halus. Sangat licin di musim hujan. Jambu biji dikenal karena di dalam buahnya terdapat butiran biji yang banyak. Kalau yang kuambil ini jenis jambu biji merah. Ciri-cirinya kulit buah kekuningan saat masak dan merah di dalamnya. Ini jambu apa toh, Lang? Jambu abang. Udah neng mulutnya toh? Selain manis dan segar, jambu merah juga mengandung banyak vitamin dan mineral, sehingga baik untuk daya tahan tubuh kita. Bang, enak ora jambu deh. Enak banget ini lagi. Ayo. Ayam! Mau kemana lagi kamu? Ayo, kejar! Desa kami sedang memasuki musim panen. Itulah mengapa diadakan acara syukuran. Salah satu yang wajib ada, ya ayam ingkung. Kita bantu nenek dan kakak masak yuk. Nenek sedang menyiapkan bumbu untuk masak ingkung. Sementara kakak sedang menyiapkan sayuran untuk urapnya. Isi sayur urap biasanya ada bayam, kacang panjang, kecambah, dan kol. Sedangkan bumbu ingkung terdiri dari ketumbar, merica, kemiri, kunyit, bawang putih, dan bawang merah. Lang, le gawe bumbu ingkungnya sing enak ya. Ya jelas no gaweanku karo Simbah kok. Ya jelas kok, sing kendel bumbune men enak. Supaya tidak amis, tambahkan juga jahe. Jangan lupa geprek serai dan lengkuasnya. Biar ingkung empuk, harus dimasak menggunakan santan. Supaya tidak hambar, tambahkan garam secukupnya. Semua bahan sudah siap. Saatnya masak ayam ingkung. Masukkan santan dan bumbu halus ke wajan berukuran besar. Ayo ayam, sekarang saatnya berenang di dalam bumbu. Selanjutnya, tambahkan gula merah supaya legit. Biar makin wangi, tambahkan daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Masak selama 3 jam sampai ingkung empuk dan semua bumbu meresap. Ciri khas ayam ingkung ya seperti ini. Ayam dimasak dengan kondisi utuh tanpa dipotong. Sambil menunggu, kita siapkan sambal urapnya. Ulek semua bumbu sampai halus. Lalu tambahkan gula merah dan parutan kelapa. Campurkan semua bahan sampai merata. Ingkungnya sudah matang. Sekarang kita siapkan urapnya. Rebus sayuran. Nggak perlu lama-lama ya, supaya nutrisinya tidak hilang. Tiriskan dan campur dengan sambal urapnya. Ini dia, ingkung berekat dalam dari Kampung Emas. Iki wis mateng, ayo gak digawa ning selamatan, gak dipangan bareng-bareng. Teman, hari ini warga desaku mengadakan kenduri atau syukuran panen raya padi. Kami akan melakukan doa bersama dan makan-makan di pendopo kampung. Biar makin meriah, kami berjalan bersama mengarak ingkung dan berbagai makanan yang sudah disiapkan tadi. Sesepuh kampung akan memulai acara dengan doa. Acara ini diadakan sebagai wujud syukur petani atas hasil panen yang melimpah. Wah, enak tenan hilang. Bagi kami, acara seperti ini sangat ditunggu-tunggu. Karena ingkung hanya disajikan saat kenduri atau syukuran saja.
bapak sudah rebutan anak dhewe entuk apa iki? Ya mbah tak balunge balik. Oh, balunge iki. Kata paman, ingkung adalah simbol rasa syukur kita. Biasanya diwujudkan dengan pitik iwen atau ayam peliharaan kita. Lang, untung bisa ketemu ya. Benar ora iso ketemu, ora iso masak ingkung, ora mamenak kowe. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.